Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita senantiasa dalam lindungan, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas perihal ilmul ibarah atau perihal mimpi. Bagaimana sudut pandang Islam, bagaimana di dalam ilmu membahas tentang mimpi itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Ini dalam surah Yunus ayat 64. Di dalam surah Yunus ayat 64 ini Allah berfirman, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka memperoleh atau mendapatkan kabar gembira, busra. Ini satu kata dengan bisyarah. Bisyarah, busra, yakni kabar gembira. Fil hayatid dunia, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Lahumul busra, kata kuncinya pada lafadz al-busra. Kata kuncinya pada lafadz al-busra, yakni kabar gembira. Kalau kita melihat di dalam tafsir, salah satunya tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan di situ dari sanad, disebutkan dari ini sampai kepada sahabat Abi Darda yang mendengarkan dari Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan al-busra di situ adalah ar-ru'ya as-sholihah, yakni mimpi yang baik allati yarahal muslim. Yang dimaksud dengan al-busra, kabar gembira pada ayat lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah ini adalah ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim. Itu yang dikehendaki, itu yang dimaksud dengan al-busra. Karena kita pernah ditanya oleh salah seorang penanya, dari mana lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah ini diartikan dengan mimpi. Katanya, saya melihat di terjemahan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah ini tidak ada membahas tentang mimpi. Dan juga saya lihat di atasnya, katanya, di ayat di atasnya ini juga tidak menyinggung tentang mimpi. Dari mana kemudian ini diartikan dengan arti mimpi? Maka al-busra di sini kalau kita melihat terjemahannya sekedar diartikan dengan kabar gembira. Namun kalau kemudian kita lihat di dalam kitab tafsir, salah satunya Ibnu Katsir mengatakan di situ dari sahabat Abi Darda dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-busra pada ayat lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, yang maksud adalah ar-ru'ya as-sholihah, yakni mimpi yang baik, allati yarahal muslim, yang dimimpikan oleh seorang muslim. Dan juga di dalam surah Yusuf ayat 6 Allah berfirman, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim, dalam surah Yusuf ayat 6. Di sini yang perlu kita garis bawahi min ta'wilil ahadits. Jadi Al-Qur'an beberapa kali menyinggung tentang mimpi. Dan ini saya kira kata-katanya sangat mudah difahami, bahwa ini memang menjelaskan tentang mimpi. Karena kata-katanya wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Aku ajarkan kepada engkau, Allah ajarkan kepada engkau min ta'wilil ahadits, dari mentafsiri ta'wil itu ayat tafsir. Di sini. Jadi bisa kita lihat dalam surah Yunus ayat 64, di dalam surah Yusuf ayat 6. Di situ Allah berfirman menyinggung tentang mimpi. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, wa an Aisyah ummul mukminin annaha qalat, dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin istri Rasulullah SAW pernah mengatakan,
awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-solihatu fin naum. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Kata Sayyidah Aisyah, awal pertama dimulainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal pertama memperoleh daripada wahyu itu, ya, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, sebelum awal mulanya adalah ar-ru'ya as-solihah fin naum. Sebelum wahyu itu datang adalah ar-ru'ya as-solihah fin naum, yakni mimpi yang baik yang beliau alami ketika tidur. Ar-ru'ya as-solihah fin naum. Itu yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hal pertama yang kemudian ini menjadi permulaan daripada wahyu adalah ar-ru'ya as-solihah fin naum, mimpi yang baik ketika tidur. Fakana la yara ru'yan, Rasulullah tidaklah memimpikan suatu mimpi ila ja'at mithla falaqis subhi, kecuali mimpi tersebut pasti datang sebagaimana terangnya waktu subuh, di waktu pagi, jelas tampak terang benderang. Kemudian juga terekam dalam keterangan yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abi Qatadah, yang beliau peroleh dari Nabi Muhammad SAW, mengatakan, Rasulullah mengatakan, ar-ru'ya as-solihah minallah wal hulmu minasyaiton. Fa idza halama falyata'awad minhu wal yabsuk an shimalih fa innaha la tadurruhu. Dari sahabat Abi Qatadah dari Rasulullah SAW pernah menyinggung, ada beberapa kali menyinggung tentang mimpi. Kata Rasulullah, ar-ru'ya as-solihah minallah. Ru'ya as-solihah, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bermimpi memimpikan sesuatu yang baik, ya, maka itu minallah, sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaiton. Kemudian kebalikannya, kalau yang tidak baik ini datangnya dari setan. Fa idza halama falyata'awad minhu, memimpikan sesuatu yang tidak baik, kata Rasulullah, maka berlindunglah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Falyata'awad, berlindunglah dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, dengan membaca ayat-ayat perlindung, ayat kursi, atau berta'awud, kemudian membaca ayat kursi, ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Falyata'awad minhu. Kemudian wal yabsuk an shimalih, dan meludahlah di sebelah kiri. Di sini, jadi kalau ada orang memimpikan sesuatu yang tidak baik, misal dikejar-kejar setan atau sebagaimana mimpi-mimpi itu yang tidak membuat ia terkejut, ya, membuat sampai dia berkeringat atau bagaimana, ini mimpi pokoknya sampai berpengaruh, ya, sampai dia berkeringat, mimpi tidak baik. Ada orang semacam itu, maka falyata'awad minhu, pertama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berta'awud, dengan membaca ayat kursi, ya, membaca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian wal yabsuk, atau dari salah satu itu yang dia baca. Kemudian wal yabsuk an shimalih, dan meludahlah dari sisi kiri. Kalau memang di sisi kiri tidak ada orang, dan meludahnya bukan seludah-ludahnya kemudian dikeluar, tidak, sekedarnya saja. Wal yabsuk an shimalih fa innaha la tadurruhu, dan itu tidak akan membahayakannya. Itu. Selanjutnya yang terekam daripada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah ini pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan ar-ru'ya as-solihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Sahabat Abi Sa'id Al-Khudri pernah mendengarkan terucap oleh Rasulullah SAW mengatakan begini, mimpi yang baik itu ar-ru'ya as-solihah merupakan juz'un min sittatin wa arba'ina, satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Merupakan satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Jadi istimewa, ada orang kemudian dia bermimpi sesuatu mimpi yang baik, ar-ru'ya as-solihah.
dengan berbagai bentuknya mimpinya itu, entah itu diberikan suatu pertanda, entah itu dia diberikan isyarah, kemudian atau dia mungkin dikasih pengetahuan dikit tentang sesuatu yang akan terjadi di depan. Nah, itu ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang baik. Maka ini istimewa karena kemudian dikatakan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri yang beliau dengar dari Rasulullah mengatakan mimpi yang baik dengan berbagai modelnya itu adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Jadi istimewa. Kemudian kata Rasulullah SAW juga, inna min a'dhamil fira ayyadda'iya rajulu ila ghairi abihi. Kata Rasulullah ini kemudian memberikan mewanti-wanti, memberikan warning ya terkait dengan mimpi ini. Tadi kita sebutkan tentang ayat Al-Quran yang menyinggung tentang mimpi, kemudian kita sebutkan tentang hadis yang menceritakan tentang mimpi. Namun di sini juga Rasulullah memberikan peringatan terhadap perihal yang berkaitan dengan mimpi. Jangan sampai kemudian menceritakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak pernah memimpikan hal tersebut, tapi dia berbohong atas itu. Pemirsa, kita kembali lagi di segmen Lensa Kolbu. Segmen kedua ini kita akan lanjutkan. Tadi kita telah sebutkan di dalam Al-Quran, kita sebutkan ada 2 ayat di sini yang menjelaskan tentang mimpi. Pertama tadi di dalam surah Yunus ayat 64, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka memiliki kabar gembira, mereka memperoleh kabar gembira di dalam kehidupan dunia. Nah, itu menurut apa yang dibaca dalam kitab Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir dari sahabat Abi Darda dari Rasulullah SAW mengatakan al-busra di situ adalah yang dimaksud ar-ru'ya as-sholihah. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 6, dan kita juga telah menyebutkan hadis-hadis yang beberapa hadis yang mewakili saja tentang mimpi. Selanjutnya kita sebutkan dari Al-Quran, kita sebutkan dari hadisnya. Sebagai penutup dari hadis Rasulullah SAW ini, Rasulullah juga memberikan suatu peringatan, ya, mewanti-wanti. Jangan pula kemudian ada orang itu sebenarnya dia tidak bermimpi tentang hal itu, tapi kemudian dia mengatakan bahwa saya pernah bermimpi begini. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah SAW, inna min a'dhamil fira ayyadda'iya rajulu ila ghairi abihi. Yang pertama, salah satu sebagian daripada kebohongan besar, ya, kedustaan besar. Dosa ini adalah seseorang mengakui kepada selain orang tuanya. Seseorang mengakui kepada selain orang tuanya. Misal si A mengaku, saya ini binnya ini. Padahal bukan itu bukan ayahnya. Dia mengaku kalau itu adalah ayahnya. Mentang-mentang ini orang tuanya, mentang-mentang yang dia akui ini adalah orang hebat, ya. Kemudian dia mengaku-ngaku bahwa adalah keturunan dari orang tersebut. Entah di keturunan ke-7, ke-6 atau walaupun jauh dia mengaku begitu, padahal sebenarnya dia bukan dari keturunan itu. Maka ini adalah min a'dhamil fira, sebesar-besarnya kedustaan, sebagian daripada dusta yang besar, kebohongan yang besar dan dosa. Kalau ada orang kemudian berdosa dia kalau kemudian mengaku pada selain dari orang tuanya, entah generasi keberapanya, misalnya dia mencatut, itu generasi ke-7 saya ini, padahal sebenarnya tidak. Saya ini keturunan ke-7 dari ini, ke-8 dari ini, sebenarnya tidak. Nah, itu berarti min a'dhamil fira. Au yuriya ainahu ma lam taro,
atau dia mengatakan, ya saya bermimpi, mimpinya begini. Oh, ini mimpi-mimpi yang spektakuler, misal mimpi-mimpi yang hebat, biar orang kemudian terpesona, biar orang terkagum-kagum, akhirnya dia berdusta, mengatakan saya pernah memimpikan hal itu, saya pernah memimpikan hal ini, mimpinya begini. Wah, ini adalah sesuatu yang spektakuler, misal, agar orang kemudian kagum. Dan sebenarnya dia tidak memimpikan itu, maka itu min a'zamil fira, suatu kebohongan besar, berdosa orang yang melakukan hal tersebut. Au yaqulu, yang ketiga min a'zamil fira lagi adalah au yaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul, atau dia mengatakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang Rasulullah tidak pernah mengatakannya. Mengatakan sesuatu kemudian mencatut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan hal ini, padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikan. Artinya hati-hati, sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah harus hati-hati, yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Dalam satu hadis dikatakan, man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang-orang yang berdusta atas namaku, man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia telah mempersiapkan satu tiket bertempat di dalam an-nar. Maka ini hati-hati. Au yaqulu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Jadi hati-hati mengatakan qala Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda begini, padahal bukan Rasulullah. Itu sekedar kalam hikmah misal, atau itu sekedar ungkapan-ungkapan dari orang-orang soleh misal. Tapi kemudian karena dia nggak begitu tahu, enak saja dia mengatakan qala Rasulullah. Itu hati-hati, karena khawatir masuk daripada hadis Rasulullah, inna min a'dhamil fira. Yang pertama, mengaku kepada selain orang tuanya. Yang kedua, mengaku pernah memimpikan suatu mimpi padahal dia tidak pernah memimpikan hal itu. Yang ketiga, berkata atas Rasulullah SAW sesuatu yang Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan hal itu. Jadi hati-hati mengaitkannya dengan, misal dikatakan bahwa hewan Rasulullah ini memiliki hewan peliharaan kucing bernama Mu'izzah misal. Rasulullah pernah memelihara kucing, peliharaan Rasulullah bernama Mu'izzah. Dari mana hal itu? Dari mana ada kemudian keterangan Rasulullah pernah memelihara kucing dan namanya itu Mu'izzah, sampai dikatakan begitu. Dan hal ini adalah suatu kebohongan besar, hoax. Ya, karena tidak pernah ditemukan dalam hadis ataupun dalam tarikh yang mengatakan semacam itu. Rasulullah pernah memelihara kucing, kemudian kucingnya itu bernama Mu'izzah. Nah, itu tidak pernah, tidak ditemukan dalam hadis ataupun dalam tarikh. Nah, tapi bukannya Rasulullah adalah sosok yang penyayang. Jadi sudah barang tentulah, tidak heran kalau misalnya Rasulullah ini memiliki peliharaan, Rasulullah ini sayang terhadap hewan. Benar, memang Rasulullah adalah sosok yang welas asih, penyayang, lembut dan sebagainya. Tapi mengaitkan sesuatu kepada Rasulullah, mencatut nama Rasulullah, dan itu tidak berdasar, maka ini yang sangat mengkhawatirkan. Kalau Rasulullah pernah mengatakan, misal Rasulullah mengatakan innaha laysat binajasin, bahwa kucing itu adalah hewan yang tidak najis, ya, wa innaha minat tawafina alaikum wa tawafat, dan kucing itu adalah sebagian daripada hewan-hewan yang sering yang berada di antara kita, berkeliling, yang ada di sekitar kita. Hanya begitu saja, tapi tidak ada keterangan yang mengatakan Rasulullah pernah memelihara kucing namanya Mu'izzah. Atau mungkin kisah ingin mengatakan betapa lembutnya Rasulullah SAW itu, betapa lembutnya Rasulullah, ya. Kemudian dia mengatakan begini, oh dulu pernah ada kisahnya Rasulullah ini, ada datang kucing, kemudian tertidur di atas pangkuan Rasulullah. Rasulullah ingin sholat, tidak ingin mengganggu kucing tersebut. Akhirnya karena jiwa lembutnya Rasulullah tidak ingin mengganggu hewan tersebut yang sedang tertidur pulas, maka Rasulullah memotong jubahnya, memotong pakaiannya,
agar kemudian Rasulullah bisa bangun, bisa bangkit, dan supaya kucing ini tidak terbangun. Karena begitu lembutnya hati Rasulullah. Ada keterangan semacam itu. Maka keterangan semacam itu dari mana datangnya? Ini maka mengkhawatirkan. Tidak pernah ditemukan keterangan semacam itu dalam hadis Rasulullah ataupun dalam sejarah. Mungkin kalau dinisbatkan kepada Rasul, bukan kepada Rasulullah, mungkin ada gitu loh. Tapi kalau kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah, maka ini perlu adanya suatu referensi yang valid, begitu. Maka perlu lebih berhati-hati lagi mengaitkan sesuatu terhadap Rasulullah SAW. Kalau memang kita tidak yakin, maka kita perlu berhati-hati. Jadi di sini poinnya apa yang diwanti-wanti oleh Rasulullah, memberikan peringatan, hati-hati orang yang kemudian mengaku saya pernah bermimpi ini, padahal dia tidak pernah memimpikan hal itu. Nah, ini termasuk daripada min a'dzamil firaq. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkomentar bahwa ar-ru'ya thalathah. Ru'ya busra minallahi ta'ala wa hiya ar-ru'ya as-salihah allati waradat fil hadis, ru'ya tahdhir minasyaiton wa ru'ya mimma yuhadditsu bihil mar'u nafsahu. Sebagian ulama berkomentar bahwa mimpi itu ada 3. Pertama, mimpi merupakan busra, kabar gembira minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, allati waradat fil hadis, yang telah tersebutkan di dalam keterangan hadis. Sebagaimana yang dikatakan lahumul busra fil hayatid dunya. Pertama, ru'ya busra minallahi ta'ala, yakni mimpi yang baik. Kedua, mimpi tahdzir minasyaiton. Sebagian ulama nih, komentar sebagian ulama, mimpi itu ada 3, mengklasifikasikan mimpi ada 3. Pertama, mimpi datangnya dari Allah, yakni mimpi yang baik. Kedua, mimpi yang datangnya dari setan. Mimpi apa itu? Mimpi yang isinya menakut-nakuti, tahdzir minasyaiton, menakut-nakuti, mimpi dikejar kepala, ya, mimpi dikejar hantu, mimpi dan sebagainya, itu tahdzir minasyaiton. Mimpi-mimpi semacam itu mimpi datangnya dari setan. Waru ya mimma yuhadditsu bihil mar'u nafsahu. Yang ketiga, mimpi yang datangnya ini dari diri sendiri, orang itu sendiri gitu loh. Waru ya mimma yuhadditsu bihi al mar'u nafsahu. Mimpi yang datangnya dari jiwa orang tersebut, yang munculnya dari jiwa orang itu sendiri. Mimpi-mimpi semacam ini misal karena dia memiliki himmah, ingin menggapai sesuatu, ya, ingin memperoleh sesuatu, memiliki keinginan kuat misal, akhirnya kemudian hal itu sampai datang ke dalam mimpinya, maka ini termasuk kategori yang ketiga, yakni ru'ya mimma yuhadditsu bihil mar'u nafsahu, mimpi yang datangnya dari jiwa orang itu sendiri. Pertama, tadi sebagian ulama mengatakan mimpi ada 3, mimpi busra minallahi ta'ala, mimpi yang merupakan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini mimpi yang baik. Yang kedua, ru'ya tahdzir minasyaiton, mimpi yang merupakan menakut-nakutinya setan, mimpi buruk, mimpi yang tidak baik. Yang ketiga, muncul dari jiwa orang itu sendiri, ru'ya mimma yuhadditsu bihi al-mar'u nafsahu. Baik pemirsa, kita melanjutkan lagi di segmen ketiga dari Lensa Kolbu. Kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan mimpi, perspektif dari Islam, perspektif dari para ulama, bagaimana perspektif yang kita gunakan, bagaimana di dalam Al-Quran, bagaimana dalam hadis, bagaimana pendapat, komentar daripada para ulama tentang mimpi itu. Tadi kita di segmen kedua menjelaskan bahwa menurut sebagian ulama mengklasifikasi mimpi itu ada 3, mimpi yang datangnya dari Allah, mimpi datangnya tahdzir minasyaiton, dari setan, yang ketiga mimpi yang muncul dari jiwa orang itu sendiri. Kemudian
Faru'ya tahdhir minasyaiton. Faru'ya tahdhiri syaiton hiya al-batilah allati la i'tibara laha. Dikatakan bahwa mimpi yang merupakan tahdhir minasyaiton, menakut-nakutinya setan ini adalah mimpi yang batil, yang tidak ada pentafsirannya, la i'tibara laha. Wa fil hadis sahih, dalam satu hadis sahih dikatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun. Dalam satu hadis sahih ada keterangan begini, dulu Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang laki-laki. Faqala, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aitu ka'anni ra'si kuti'a wa ana atsbi'uhu. Ya Rasulullah, ra'aitu ka'anni ra'si kuti'a wa ana atsbi'uhu. Jadi orang ini datang kepada Rasulullah kemudian menanyakan, wahai Rasulullah, saya pernah bermimpi nih, ka'anna ra'si, seolah-olah kepalaku ini kuti'a, terpotong, terputus, wa ana atba'ahu, dan saya mengikuti kepala saya yang terpotong itu. Coba kita bayangkan. Jadi di zaman Rasulullah ada orang datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah tempat mengadunya para umat. Mengadu kepada Rasulullah, menanyakan, wahai Rasulullah, ra'aitu, saya pernah bermimpi, ka'anna ra'si, seolah-olah kepalaku ini kuti'ah, dipotong, terputus. Kemudian wa'ana atba'ahu, dan saya mengikuti kepala saya itu. Ya, ini kan mimpi yang serem, mimpi yang seram. Faqala sallallahu alaihi wasallam, apa komentar Rasulullah setelah ada yang mengadu begitu? Kata Rasulullah, la tatahaddath bitala'ubi syaitan bika fil manam. Jadi ini kaitannya dengan klasifikasi mimpi yang kedua tadi, yang tahdhir minasyaiton. Jadi ada di zaman Rasulullah sahabat yang bermimpi kepalanya dipotong, kemudian dia ngikuti kepalanya, itu kan serem itu. Akhirnya dia nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana itu saya bermimpi semacam itu? Jawaban Rasulullah begini, la tatahaddath bitala'ubi syaitan bika fil manam. Tidak perlu kamu ceritakan apa yang menjadi permainan setan. Tidak perlu kamu ceritakan bitala'ubi syaitan. Itu adalah main-mainannya setan. Setan mempermainkanmu. La tatahaddath bitala'ubi syaitan. Ini setan mempermainkanmu. Tidak perlu kamu ceritakan. Setan mempermainkanmu bika fil manam, di dalam tidur. Yang semacam itu la tatahaddas, tidak perlu diceritakan. Maka tadi dikatakan bahwa yang tahdhir minasyaiton, mimpi yang semacam itu la i'tibara laha, tidak ada penafsirannya. Nah, wa amaru ya allati min himmatin nafas famithlu ayyarul insan man yuhibbu qalbuh. Mimpi yang ketiga tadi kan mimpi yang muncul dari jiwa orang itu sendiri. Di sini contoh, ini mimpi yang muncul dari himmatun nafas, dari keinginan kuat jiwanya. Contoh ayat insan ma'aman yuhibbu qalbuh. Seseorang ini seseorang bermimpi dia bersama dengan orang yang dicintainya. Au yakhafu min syai'in fayarahu, atau dia mengkhawatirkan sesuatu, takut kepada seseorang, dan ternyata dia bermimpi atau memimpikan orang tersebut. Maka ini mimpi-mimpi yang muncul min himmatin nafas, dari jiwanya sendiri, dari jiwa orang itu sendiri. Au yakunu ja'ian fayara annahu yakul, atau ketika dia tidur itu tiba-tiba perutnya lapar, akhirnya di dalam mimpi dia bermimpi sedang makan. Nah, itu juga mimpi yang muncul min himmatin nafas, dari keinginan kuat jiwanya. Au mumtalian fayara annahu yataqayya'u, atau dia bermimpi ketika tidur dia kondisinya perut kenyang, penuh perutnya. Kemudian dia bermimpi bahwa dia muntah, annahu yataqayya'u. Au yanamu fi syams, atau dia bermimpi atau dia tertidur, dia tidur di bawah sinar matahari, terkena sorot sinar matahari. Wa yara annahu fi narin yahtarik. Akhirnya kemudian dia bermimpi, di dalam mimpinya itu dia berada di tengah-tengah kobaran api, dia terbakar.
Ya, sebenarnya itu muncul dari himmatun nafasnya, dari jiwanya. Karena pada waktu itu dia tertidur, ini sinar matahari menyorot kepadanya. Jadi dia merasa panas. Merasa panaslah itu, karena merasa panas, akhirnya muncul dari nafasnya, dari jiwanya. Oh, seolah-olah dia ini terbakar di dalam mimpinya. Atau dia melihat, atau di sebagian anggota tubuhnya ada rasa sakit, ada yang nggak beres. Akhirnya dia tidur bermimpi, dalam mimpinya dia kayak disiksa orang begitu. Nah, ini semua misal ada orang yang mencintai seorang, kemudian sampai itu terbawa ke dalam mimpinya. Ini seseorang ini mencintai wanita misal, kemudian saking begitu jiwanya kuat terhadap hal itu, ya, karena dorongan himmatun nafasnya ini, akhirnya di dalam mimpi dia bertemu, kebawalah ke dalam mimpi. Nah, ini mimpi yang tergolong mimpi yang ketiga. Atau sebaliknya, dia takut terhadap seseorang, terbawa ke dalam mimpi, malah ketemu dengan orang itu. Ini semua min himmatin nafas. Kemudian dikatakan waru'ya al-batilah sab'atu aqsam. Ya, mimpi yang batil itu ada 7. Coba kita sebutkan satu persatu. Pertama, hadisun nafas, walham, watamani, wal adghal. Saya kira ini tidak jauh beda penjelasannya tentang klasifikasi mimpi yang ketiga tadi yang dikomentari oleh sebagian ulama yang muncul dari jiwa. Hadisun nafas, kemudian keinginan kuat, angan-angan, ya, harapannya, memiliki harapan besar, akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Wathani al-hilmu alladhi yujibul ghusla la tafsir, atau mimpi yang mewajibkan mandi. Jelas ini tidak ada pentafsirannya. Yang ketiga, tahdzir minasyaiton. Ini mimpi-mimpi yang batil. Yang ketiga adalah tahdzir tadi, menakut-nakutinya setan, wa takhwif wa tahwil wa la tadurruhu. Mimpi, di dalam mimpi itu dia ditakut-takuti, ya, datang itu misalnya ini hantu dan sebagainya, sesuatu yang seram di dalam mimpinya. Nah, ini mimpi yang tidak bisa ditafsiri. Ini termasuk ru'ya al-batilah, mimpi yang batil. Wala taduruhu, mimpi yang begitu itu ya tidak membahayakannya. Keempat, ma yurihu saharatul jin wal ins fa yatakallafuna minha mithla ma yatakallafu syaitan. Mayuriyahu saharatul jin, apa yang mimpi yang dibuat-buat oleh saharatul jin wal ins, tukang sihirnya jin ataupun manusia. Jadi rupanya dari bangsa jin ini sebagaimana yang ada pada manusia. Dari golongan manusia ada saharohnya, tukang sihirnya yang membuat sesuatu yang tidak baik. Dari bangsa jin juga begitu sama, ada juga bagian dari yang menjadi saharoh, tukang sihir, ya, yang membuat sesuatu menjadi tidak baik. Fa yatakallafuna minha mithla ma yatakallafu syaitan. Kelima, al-batilah allati yuriyaha syaitan wa la tu'addu minar ru'ya. Ya, mimpi batil yang diusahakan oleh setan. Wa la tu'addu minar ru'ya, juga tidak tergolong sebagai mimpi. Tidak bisa ditafsiri. Ini ru'ya al-batilah. Yang keenam, ru'yat turiyat toba'i idza ikhtalafat wa takaddarat. Mimpi yang disebabkan oleh tabiat. Tabiatnya ini udah tidak jelas. Ikhtalafat wa takaddarat, sudah kotor. 7, al-waja' wa huwa ayyara sahibu fi zamanin huwa fihi wa qad madat minhu 20 sanah. Atau dia memimpikan begini. Seseorang tersebut bermimpi di suatu masa di mana di masa tersebut dia ada. Namun waqad madat minhu 20 sanah. Ternyata hal itu sudah melampau, sudah lewat, kejadian itu sudah pernah terjadi 20 tahun lalu gitu loh. Dan ternyata kemudian datang lagi dalam mimpinya. Ini al-waja', termasuk daripada ar-ru'ya al-batilah, mimpi yang batil. Begitu. Kemudian wa anna Ummul Fadl, dulu juga pernah, selain tadi ada orang datang kepada Rasulullah yang mimpi seram tadi, juga pernah ada salah seorang sahabat Rasulullah bernama Ummul Fadl
datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aitu amron fadhi'an, wahai Rasulullah, saya memimpikan sesuatu yang mengagetkan. Faqala alaihissalam, khairan ra'aiti, apakah itu mimpi yang baik? Faqalat, kemudian kata Ummul Fadl, ya Rasulullah, ra'aitu bid'atan min jasadik qad quti'at wa wudi'at fi hijri. Saya melihat, saya bermimpi sebagian dari anggota tubuhmu itu dipotong, diambil dan diletakkan di pangkuanku. Kemudian Rasulullah menjawab dengan tersenyum, satalidu Fatimah gulaman, itu Sayyidah Fatimah putri beliau akan melahirkan seorang putra, wa ta'khudihi fi hijrik, dan kau akan mengasuhnya. Gitu. Fa'atat Fatimah min ibni Amiyah bil Hasan. Dan ternyata benar, wa akhadat Ummul Fadl, ketika Sayyidina Hasan lahir, diasuh oleh Ummul Fadl. Kemudian ini sebagai penutup, di dalam mimpi itu siapa yang ingin mimpinya itu bisa dipercaya, bisa benar, maka hendaknya dia berbicara jujur pula. Semakin jujur orang itu, maka mimpinya bisa dipercaya. Wa yahdhirul kadzab wal ghibah wa namimah, dan jauhi, menghindari daripada kebohongan, menggibah, ya, menggosip dan mengadu domba. Kalau orang yang bermimpi itu adalah tukang dusta dan dia sebenarnya tidak menyukai adanya satu kedustaan dari orang lain, maka itu masih bisa diharap mimpinya adalah mimpi yang benar. Namun kalau dia ini pendusta dan dia juga tidak memungkiri, tidak tetap dia mengiyakan, menyukai daripada kedustaan itu, dia tidak membenci, maka lam tusaddaq ru'yadu, mimpinya tidak bisa dibenarkan. Wa yustahabu lirajul ayana ma'al wudu, maka dianjurkan bagi orang kalau dia mau tidur dalam kondisi berwudu. Kenapa? Litakuna ru'yahu sholihah, supaya dia memperoleh mimpi yang baik, begitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita semua, terutama di sini dikatakan yustahabu, dianjurkan kalau kita mau tidur supaya litakuna ru'yahu sholihah, mimpi kita mimpi yang baik, ini dalam kondisi berwudu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.